harus dihindari. Jadi kalau ada perempuan dengan kriteria ini, hati-hati. Tidak akan bahagia hidupmu. Dia suka membangga-banggakan orangnya yang di masa lalu. Misalnya, ya ini bagi yang pernah pacaran-pacaran lah gitu kan. Dia akan membanggakan pacarnya yang dulu di hadapanmu, ya yang jadi suaminya sekarang, tanpa menjaga perasaanmu gimana gitu. Ini bahaya nih. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, sahabatku dimanapun berada, di video sebelumnya kita sudah membahas 5 kriteria laki-laki yang harus engkau hindari jika kamu ingin hidupmu bahagia. Nah, biar adil, di video kali ini saya akan membahas 6 kriteria perempuan yang harus kamu hindari jika ingin hidupmu bahagia. Nah, teman-teman, bagi kamu yang jomblo khususnya, pastilah mengharapkan akan mendapatkan jodoh atau seorang perempuan yang baik. Agar apa? Agar rumah tanggamu nanti bisa menjadikan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diidam-idamkan oleh semua orang. Ya, pasti ingin rumah tangga yang sakinah. Jadi pada dasarnya yang namanya perempuan ini mempunyai keistimewaan, teman-teman. Dia mempunyai hak khusus, khususnya dalam ibadah misalnya kan, di mana seorang perempuan boleh tidak sholat, boleh tidak puasa misalnya, karena dia mempunyai keistimewaan. Kapan itu? Ketika lagi datang bulan, lagi haid misalnya kan. Satu lagi kelebihan perempuan, teman-teman. Mereka dapat masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang mereka mau. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abdurrahman bin Auf, yang artinya, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini kelebihan perempuan, teman-teman. Mereka hanya diwajibkan menjalankan yang wajib-wajib aja. Sholat 5 waktu, menjalankan puasa, ya. Terus satu lagi, menjaga kemaluan dan mentaati suaminya. Bisa masuk surga dari pintu manapun yang mereka suka. Tapi, ada tapinya nih, kenapa banyak perempuan yang masuk neraka? Nah, satu teman-teman. Karena yang paling berat dari semua ini adalah apa? Perempuan dia kalau sholat, jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun banyak bisa dilakukannya. Puasa, jangankan puasa wajib di bulan Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, puasa sunnah lainnya pun mampu mereka lakukan. Satu yang mereka agak berat melakukan, apa itu? Taat kepada suami. Nah, inilah yang banyak menyebabkan perempuan masuk ke dalam neraka. Di antara lain, banyak faktor lain ya. Namun di sisi lain, teman-teman, di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan, ada sifat-sifat yang justru merusak derajat dan kemuliaan perempuan itu sendiri. Nah, di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali telah mengingatkan kepada perempuan agar menjauhi 6 sifat ini, teman-teman. Dan bagi laki-laki juga, hati-hati jika mendapatkan perempuan yang mempunyai 6 sifat ini. Hati-hati jika kamu ingin menikahinya. Ada 6 sifat atau 6 kriteria perempuan yang harus kamu hindari agar kamu bahagia. Yang pertama, perempuan yang bersifat annanah.
Apa itu? An-nanah adalah perempuan yang banyak mengeluh. Nah, ini hati-hati ya. Banyak mengeluh, banyak mengadu. Wah, ini satu. Udahlah mengeluh, mengadu lagi. Mengadu. Jadi, mengeluh ini teman-teman, apa aja yang diberikan tidak disyukuri. Jadi, intinya banyak mengeluh ini apa? Kurang bersyukur. Ya. Diberikan uang belanja misalnya sekian, mengeluh. Diberikan sekian, mengeluh gitu kan. Dikasih ini, mengeluh. Dibelikan baju, mengeluh. Ada saja keluhannya. Ini adalah ciri-ciri perempuan yang tidak bersyukur atau kufur nikmat. Juga satu lagi sifatnya apa tadi? Suka mengadu. Ada apa-apa dikit, ngadu ke orang tuanya. Nanti salah-salah ngomong sedikit, tersinggung, ngadu sama bapaknya, ngadu sama mamanya gitu. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Sifat an-nanah ini adalah salah satu sifat jelek yang harus dihindari oleh orang perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat mannanah. Mannanah adalah perempuan yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Ya, dia suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasa-jasanya di masa lalu. Ya, misalnya dia pernah dulu melakukan ini, misalnya pernah dulu membantu kamu, pernah dulu berbuat ini, berbuat itu. Itu diucapkannya pada saat terjadi pertengkaran ataupun tidak terjadi pertengkaran. Jadi dia suka mengungkit-ungkit teman-teman. Ya. Ini adalah sifat jelek yang harus dihindari jika kamu ingin bahagia. Ya, ini bahaya ini. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada perempuan yang suka mengungkit-ungkit, suka mengungkit pemberian misalnya kan, ini nanti seandainya jadi istri lah, nih suami istri misalnya kan. Sedangkan jelas dalam rumah tangga tuh yang jadi pemimpin itu adalah laki-laki. Nah, bagaimana seandainya nanti ini, yang perempuan ini, dia misalnya punya usaha atau punya pekerjaan melebihi suaminya. Gajinya lebih besar misalnya kan. Wah, ini selesai lah ini suaminya nih. Pastilah makan hati yang jelas kan. Nah, kenapa? Jelas di sini sifat dominannya. Ya, dia suka mengungkit-ungkit. Siapa sih yang suka diungkit-ungkit seperti itu kan, tanpa menjaga perasaan dari suaminya. Nah, ini adalah sifat yang kedua, yaitu mannanah. Yang ketiga adalah sifat hannanah, yaitu perempuan yang suka menceritakan dan membanggakan orang-orang di masa lalunya. Nah, ini teman-teman. Ya, ini sifat satu lagi yang harus dihindari. Jadi kalau ada perempuan dengan kriteria ini, hati-hati. Tidak akan bahagia hidupmu. Dia suka membangga-banggakan orangnya yang di masa lalu. Misalnya, ya ini bagi yang pernah pacaran-pacaran lah gitu kan. Dia akan membanggakan pacarnya yang dulu. Di hadapanmu, ya yang jadi suaminya sekarang, tanpa menjaga perasaanmu gimana gitu. Ini bahaya nih sifat kayak gini nih. Gimana kamu mau bahagia kan? Nah, yang misalnya dia janda nih, pas dia menikah sama kamu. Kalau ada yang sifat kayak gini nanti gimana? Bisa dibanding-bandingkannya kamu dengan suaminya yang lama. Oh, suamiku dulu kayak gini, lebih perhatian misalnya, lebih peka. Kamu begini sekarang kok nggak ada perhatian, nggak peka gitu kan? Nah, ini hati-hati teman-teman. Kalau ada perempuan dengan sifat begini, kalau kamu ingin bahagia, hindari. Ya, ini bahagia ini. Dia bisa juga selain membandingkan mantan suaminya atau apa gitu kan, dia juga bisa membandingkan nanti teman-temannya atau saudara-saudaranya gitu. Sedangkan kamu pasti kamu nggak akan suka dibanding-bandingkan. Betul apa betul? Tulis di komen ya. Kalau ada laki-laki yang suka dibanding-bandingkan oleh pasangannya, yuk tulis di komen. Yakin saya nggak ada. Lah,
Yang keempat yaitu perempuan yang mempunyai sifat hadakah. Hadako ini adalah perempuan yang boros. Ya, dia mempunyai sifat boros dan konsumtif. Ini bahaya lagi nih teman-teman. Kalau tadi menguras emosi, kalau perempuan yang ini menguras kantong. Ya, kenapa? Orangnya konsumtif teman-teman. Apa aja yang nampak di matanya suka dia minta dibelikan. Padahal dia ndak butuh nih, misalnya nampaklah dia sepatu bagus itu kan, bang belikan bang katanya. Nampak dia lagi tas yang bagus, bang belikan tas itu bang gitu. Ya, boros. Wanita boros dan konsumtif. Dia hanya mementingkan keinginannya. Pokoknya apapun keinginannya harus dituruti. Ini hati-hati teman-teman. Ya, bahaya nih, apalagi bagi teman-teman yang ya pendapatannya pas-pasan misalnya kan. Ini kalau nggak kuat-kuat iman bisa terjebak ke dalam yang namanya korupsi, ya, untuk memenuhi keinginan si perempuan ini kan, pengen ini, pengen itu gitu. Nah, kamu juga menuruti misalnya apa yang dia inginkan kamu turuti, bisa jadi kamu korupsi nantinya. Ya, kenapa? Ini sifat perempuan yang boros. Kalau yang sebelumnya tadi menguras emosi, kalau ini menguras kantong yang ini. Ya, jadi hindari teman-teman ya, kalau kamu ingin bahagia. Kriteria perempuan yang kelima yaitu perempuan yang mempunyai sifat barakoh atau barokoh. Itu adalah perempuan yang suka berhias teman-teman, suka bersolek, atau perempuan yang suka mengkilapkan wajahnya. Ini yang glowing-glowing tuh, ya kan? Sekarang lagi musim kan? Nah, ini sifat yang harus dihindari juga. Dia suka mengkilapkan wajahnya. Gimana pun wajahnya harus glowing, mengkilap gitu kan. Jadi wanita yang suka berhias, dimanapun, tidak tahu kondisinya apa gitu kan, dia suka berhias. Ini bahaya nih, gak kuat-kuat. Kenapa? Untuk biaya makeupnya aja berapa nanti, perawatannya, skincare-nya gitu kan. Kalau kamu ingin bahagia, tapi kalau kamu mau dan ada duitnya misalnya kan, ya terserah lah. Tapi ya ini sekedar masukan ya dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini harus dihindari nih kriteria yang seperti ini nih. Kenapa? Bahaya nih. Ya, wanita yang suka berhias. Kadang dimanapun dia hobi dia berhias tuh. Ya hobi yang glowing-glowing lah kalau sekarang nih ya. Tapi bisa juga barokoh ini adalah perempuan yang suka marah pada makanan teman-teman. Ya, jadi dia kalau sama makanan tuh suka marah-marah. Nanti dia makan sendiri, suka ya seperti anak kecil lah. Anak kecil gimana? Anak kecil yang marah kepada makanan. Ini juga harus dihindari ya. Perempuan ya, kalau bisa hindari sifat seperti ini. Oke, ini yang terakhir ya, yaitu hindari perempuan yang mempunyai sifat syadakah, yaitu perempuan yang nyinyir. Ya, perempuan yang nyinyir, banyak bicara, atau cerewet. Ya, cerewet. Tapi di sini banyak bicaranya adalah banyak bicara hal-hal yang tidak berguna teman-teman. Atau bisa juga cenderung kepada gibah, membicarakan orang lain. Ini hati-hati juga nih. Kalau ada perempuan kayak gini, yang kita sebenarnya menjaga agar tidak menggibah orang, dapat teman hidup seperti ini, selesai lah. Asik menggibah aja kerja kita kan. Itu ada 6 kriteria yang harus dihindari agar kamu bahagia. Jadi teman-teman, Imam Al-Ghazali juga mengingatkan bagi kita, khususnya laki-laki, ya, untuk menghindari perempuan dengan sifat-sifat seperti yang tadi gitu. Dan untuk perempuan ya, ayo kalau kamu punya sifat seperti itu, evaluasi diri. Ya, kalau bisa dihindari sifat-sifat seperti itu. Kenapa? Ini untuk kebahagiaan nanti rumah tanggamu.
Ya, bagaimana caranya agar kita mengusahakan merubah diri menjadi lebih baik agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ada 4 kriteria perempuan menurut Imam Al-Ghazali yang perlu kamu cari, ya, yang perlu kamu cari bagi laki-laki yang ingin menikah. Yang perlu dipertimbangkan itu ada 4, teman-teman, yaitu agamanya, keturunannya, kecantikannya, dan hartanya. Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama karena hartanya, kedua karena nasabnya atau keturunannya, ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Maka jika kamu ingin bahagia, pilihlah yang baik agamanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, di video selanjutnya nanti kita bahas ini ya, yang 4 ini ya, 4 kriteria dalam memilih pasangan. Baik teman-teman, demikian sharing santai di video pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.